Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap kehidupan kami. Sebelum kami masuk dalam mata pelajaran kami di pagi hari ini, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami agar kami mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, dan yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Kak Intan akan memberikan judul kecil untuk kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, jangan takut. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan di pagi hari ini ada satu cerita tentang bagaimana malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala tentang kelahiran juru selamat. Nah, saat itu gembala-gembala merasa sangat takut. Saat mereka sedang menjaga kawanan dombanya, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat bersama dengan kemuliaan Allah di sekitar mereka. Mereka menjadi sangat takut. Kenapa? Sebab dari mereka menjadi sangat takut karena pada zaman itu gembala-gembala adalah pekerjaan di mana pekerjaan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang terhina. Pekerjaan itu dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar mereka.
Karena saat gembala-gembala menjaga kawanan dombanya, itu pun bukan domba mereka. Kadang mereka dititipkan oleh orang lain untuk menjaga kawanan domba itu. Maka kenapa gembala-gembala itu merasa sangat takut saat diberitakan berita yang sukacita itu? Dikatakan oleh malaikat bahwa itu adalah berita besar, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tapi kok kesukaan besar itu disampaikan oleh kepada orang-orang yang dianggap hina pada zaman itu. Nah, itu sebabnya kenapa gembala-gembala begitu merasa takut. Kalau saat itu mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang terhina. Mereka merasa bahwa mereka itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar mereka. Tapi kok berita besar itu disampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaannya di sini Kak Intan mau sampaikan kepada kita. Terkadang kita itu sama seperti gembala-gembala ini. Saat ini pun mungkin kita merasa bahwa kita terhina. Mungkin kita merasa bahwa orang-orang menganggap kita sebelah mata. Mungkin kita merasa bahwa saat kelahiran Tuhan Yesus kita nggak layak untuk menerima yang namanya sukacita besar itu, untuk menerima namanya juru selamat itu. Mungkin kita merasa bahwa kita itu dianggap sepele oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi kita jangan lupa, saat malaikat menyampaikan kepada gembala-gembala, kepada orang-orang yang terhina, kepada orang-orang yang dianggap sebelah mata oleh orang lain, itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa Dia datang ke dunia bukan hanya untuk orang-orang yang besar. Dia datang ke dunia untuk orang-orang yang terhina, untuk saya, untuk kakak, untuk gembala-gembala, dan untuk adik-adik semua. Mungkin saat ini kita dalam posisi gembala-gembala, merasa bahwa diri kita itu terhina, merasa bahwa kita dianggap sepele orang-orang di sekitar kita. Jangan takut, karena kalau saat itu gembala-gembala tetap dalam posisi menganggap bahwa diri mereka sangat terhina, dan mereka tidak beranjak dari tempat itu untuk mendapatkan sukacita besar itu, melihat bahwa kelahiran juru selamat itu ada, maka mereka tidak akan mengerti makna dari Natal yang sebenarnya. Nah, di hari Natal ini kita mau sampaikan kepada kita, mungkin kita merasa bahwa kita terhina, mungkin orang-orang di sekitar kita menganggap kita sebelah mata. Tapi ingatlah, Tuhan datang ke dunia untuk orang-orang yang terhina. Tuhan datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa. Jadi, untuk kakak dan untuk adik-adik, ayolah seperti gembala. Mereka tidak berdiam diri dan menganggap diri mereka terhina, tapi mereka beranjak dan mendapatkan sukacita besar itu. Mereka pergi dan menyaksikan betapa luar biasanya kelahiran Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana malaikat menyampaikan kepada mereka, dan mereka pergi mendapatkan sukacita besar itu. Nah, sekarang untuk kakak dan adik-adik, marilah kita menjadi seperti gembala-gembala itu. Kita beranjak dari tempat kita yang merasa diri kita terhina dan dianggap sebelah mata bagi orang lain. Kita beranjak dari situ dan kita pergi kepada sukacita besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Di hari Natal ini, kakak harapkan untuk adik-adik dan kakak, marilah berdiri sebagai orang-orang yang menerima sukacita besar itu yang berasal daripada Tuhan. Jangan anggap diri kita terhina, jangan anggap diri kita sebelah mata. Mungkin orang-orang di sekitar kita menganggap kita seperti itu, tetapi Tuhan kita, tetapi Yesus kita menganggap kita adalah orang-orang yang penting, menganggap kita adalah orang-orang yang spesial, menganggap kita adalah satu-satunya orang-orang yang Tuhan mau untuk mendengar sukacita besar itu, dan lewat kita bisa dapat sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengerti tentang sukacita besar itu, tentang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dan untuk itu, mari adik-adik dan kakak menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari para gembala-gembala yang beranjak dari tempatnya untuk menyaksikan sukacita besar yang mereka peroleh. Kami juga mau seperti itu di hari Natal ini. Kami percaya Tuhan, biar kami dapat memperoleh sukacita yang besar yang berasal daripada Engkau, biar kami dapat mengerti dan memahami tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau masuk dalam proses belajar kami. Tuhan menolong setiap kami, berikan kami hikmat yang berasal daripada Engkau, agar kami dapat mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Bahkan guru-guru pun yang mengajar, Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada Engkau. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menuntun setiap kehidupan kami, agar kami berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jingle bell, bell, bell.